Kalau misalkan kita lihat ya, pencemaran sumber mata air banyak yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang utama yang paling sering kita lihat adalah pencemaran limbah. Dari nggak cuma mata air lah, kita lihat yang paling gampang, banyak orang masih buang sampah ke sungai. Itu saja sudah mencemari airnya sendiri gitu, badan airnya. Lalu kemudian ada pengalih fungsi lahan. Kayak misalkan ruang hijau yang sekarang ini jadinya dipakai untuk pembangunan, properti, ataupun membangun villa, hotel. Itu sudah pengalihan fungsi lahan. Lalu juga penegakan hukum yang bisa kita katakan kurang disiplin. Sehingga jadinya banyak akhirnya eksploitasi yang berlebihan. Halo sahabat Kata Data, Anda menyaksikan podcast Gen S, Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan juga Yoris Sebastian. Sahabat Kata Data, hari ini untuk tema kali ini, Mas Yoris, kita akan bicara soal air. Ini kalau kita ngelihat ya, air itu kan yang kita nikmati hari-hari, buat mandi, buat minum dan sebagainya. Yang kita pikir itu adalah sesuatu yang selalu ada di depan kita. Tapi ternyata itu ada masalah di sana sebenarnya. Bahwa Indonesia ini saat ini ada ancaman kekurangan air. Ini ada sebuah data dari study dari World Resource Institute yang menyebutkan Indonesia berada dalam resiko tinggi menghadapi krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebabnya adalah rusaknya mata air. Nah, ada sebuah inisiasi dari sekelompok anak muda gitu ya, untuk coba merestorasi mata air, khususnya di Pulau Jawa. Ini organisasi itu namanya Jaga Semesta dan salah satu co-foundernya Mbak Melisa sudah ada bersama kita di sini untuk berbincang-bincang inisiasi untuk merestorasi mata air itu. Nah, Jaga Semesta ini unik ya. Saya mengenalnya, tahunya itu kira-kira setahun yang lalu itu melalui Instagram. Ada seseorang yang mengirimkan Instagram ke saya. Ini menarik nih, Jaga Semesta. Saya lihat kemudian feed-nya, reels-nya. Mereka adalah relawan-relawan yang datang ke desa-desa untuk memulihkan mata air, membantu desa-desa itu untuk mendapatkan sumber mata air. Nah, kita lebih lengkapnya akan ngobrol sama Mbak Melisa ini. Selamat datang di podcast Gen S. Mungkin cerita dulu sedikit, kenapa mendirikan Jaga Semesta bersama teman-teman? Apa yang melatar belakanginya? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ade dan Mas Yoris atas undangannya kami ke sini. Kalau misalkan berbicara mengenai latar belakang yang kenapa Jaga Semesta bisa berdiri, awalnya Jaga Semesta berdiri dari kegelisahan, berasal dari kegelisahan para founder, saya bersama Mbak Fainta dan juga rekan-rekan yang lainnya, mengenai hal yang mudah kita lihat di kehidupan sehari-hari, air. Banyak masyarakat yang melihat air itu sebagai sesuatu yang take it for granted. Tapi kalau misalkan kita lihat, hari-hari kita misalkan bangun pagi, mungkin saya akan bertanya ke Pak Ade dan Mas Yoris, biasa yang dilakukan apa nih? Mandi, sikat gigi, minum air. Nah, ya. Minum air, sikat gigi, cuci muka, mandi, itu semua memerlukan air. Suatu ketika misalkan suatu pagi yang spesial, tiba-tiba airnya tidak ada. Pusing kita, kelabakan. Kemudian biasanya kita akan harus cek di bak penampungan atau sumurnya kita, masih ada atau enggak airnya. Kalau sumurnya nggak ada atau di baknya nggak ada, langsunglah kita cari ke tukang pompa atau enggak ke tukang ledeng. Terus atau enggak, kalau misalkan di perumahan perkotaan, kita akan cari tukang air gitu. Ada yang lewat nggak gitu. Di saat itu, terjadilah kita rebutan air dengan tetangga kita. Nah, hal ini yang kita berpikir bahwa masalah lingkungan itu, masalah air, sumber mata air, tidak cuma masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Nah, di sini kita ingin bisa mencari cara
dan menyadarkan kepada masyarakat secara umum bahwa permasalahan air ini adalah permasalahan yang kita hadapi bersama dan tidak terjadi di masa depan tapi sudah terjadi sekarang gitu. Bayangkan bahkan di tahun 90-an saja penduduk Jawa sudah padat, di Pulau Jawa sudah padat. Dengan kepadatan yang sekarang ini di Pulau Jawa dan Pulau Bali ya, pertumbuhannya sangat gila-gilaan kalau misalkan saya bilang ya. Semuanya jadinya membutuhkan air gitu. Bahkan di Bali kita lihat sekarang di sosial media banyak hotel yang hotel villa dan juga tempat hiburan. Nah itu semua membutuhkan air. Kalau misalkan orangnya semakin banyak tapi sumber mata airnya berkurang, nanti kita gimana mencari airnya di situ. Nah disitulah kami Jaga Semesta berdiri dengan tujuan untuk membuktikan bahwa sebenarnya permasalahan ini kalau misalkan kita pasrah saja gitu ya, tanpa melakukan apa-apa dan bilang serahkanlah saja kepada yang berwenang untuk menyelesaikannya, itu semua akan terlambat dan kita akan memasuki fase survival gitu. Kalau manusia kalau based on berdasarkan penelitian cuma bisa bertahan kalau nggak salah sekitar 3 hari tanpa air. Kalau tanpa minum kita bisa bertahan 7 hari lah. Tanpa makan kita bisa bertahan 7 hari lah. Tapi tanpa air kita 3 hari sudah tidak bisa gitu. Nah, kita ingin menyadarkan melalui edukasi dan kesadaran individu masing-masing bahwa permasalahan air bisa diselesaikan secara bersama-sama dan tidak membutuhkan solusi ataupun teknologi yang mahal. Semua bisa diselesaikan, bisa ada solusinya dengan cara-cara yang sederhana yang bisa dimulai dari individu. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita bicara solusinya ya, kita coba bicara datanya dulu. Tadi disebutkan bahwa ada ancaman 2040 Indonesia akan ada masalah air ya, kekurangan air. Terus saya juga kutip dari websitenya Jaga Semesta disebutkan tahun 2024 artinya tahun lalu sebenarnya 35% area di Jawa ini akan mengalami kekeringan. Kemudian 5 juta orang itu ada resiko untuk mengalami kekurangan air 2025. Ini akibat kerusakan mata air yang sudah terjadi 70% lebih. Seperti itu memang yang terjadi keparahannya. Keparahannya memang terjadi seperti itu. Kalau misalkan kita lihat ya pencemaran sumber mata air banyak yang terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang utama yang paling sering kita lihat adalah pencemaran limbah. Ya. Dari nggak cuma mata air lah, kita lihat yang paling gampang banyak orang masih buang sampah ke sungai. Itu saja sudah mencemari airnya sendiri gitu, badan airnya. Ya. Lalu kemudian ada pengalih fungsi lahan. Kayak misalkan ruang hijau yang sekarang ini jadinya dipakai untuk pembangunan, properti, ataupun membangun villa, hotel. Itu sudah pengalihan fungsi lahan. Lalu juga penegakan hukum yang bisa kita katakan kurang disiplin. Sehingga jadinya banyak akhirnya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber mata air. Dan juga banyak sumber mata air yang tertutup sekarang, yang mengakibatkan jadinya sumber mata air mati. Orang jadi kesulitan untuk mencari. Dan nggak cuma sekedar kita buka keran, airnya nggak ada, tapi masalahnya aksesnya airnya ada atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Dan yang semakin lama semakin memprihatinkan. Oke. Jaga Semesta terbentuk tahun 2023. 2023. Nah, ketika itu Anda beserta 5 orang lainnya ya, Iya. berkumpul dan ini punya concern bersama mengenai pemulihan mata air. Terus lalu apa yang Anda lakukan ketika itu? Dan proyek-proyek apa atau langkah-langkah seperti apa yang Anda lakukan? Ya. Awal kami berdiri di 2023 kita melakukan kerjasama dengan komunitas lokal ya, dan hingga saat ini pun kita juga masih berlangsung. Jadi kita melakukan pemantauan dulu kira-kira sumber mata air mana yang kita ingin lakukan untuk eksplorasi itu di tahun 2023, dan kita mencoba pertama di daerah Mojokerto. Lalu dari sanalah kita melihat banyak ya antusiasme, dan kita menemukan masih banyak komunitas dan individu yang tergerak gitu dan masih punya kepedulian terhadap
lingkungan sekitarnya. Dari situlah kita berpikir, baiklah kita membangun Jaga Semesta ini sebagai wadah bagi semua individu yang memiliki kesadaran dan keinginan untuk bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan airnya. Dan kalau misalkan awal mulanya kegiatannya biasanya kita melakukan identifikasi dulu di mata airnya, kondisinya seperti apa gitu. Karena kondisi dan kita mungkin bisa katakan kondisi atau juga kesehatannya ya mata air itu. Apakah mata air itu sehat atau tidak? Kita lihat misalkan dia tanaman-tanaman endemiknya tidak ada atau gersang. Nah, itu kita harus cari cara apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu misalkan ternyata kondisinya banyak sampahnya di sana. Berarti yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan bersih-bersih gitu. Sejauh ini dari 2023 sampai sekarang sudah berapa mata air yang berhasil dipulihkan? Sampai saat ini kami sudah ada 10 mata air yang tersebar di Jawa, Pulau Jawa, ada di 4 di Mojokerto, terus kemudian sisanya ada di Kediri, Blitar, Boyolali, dan juga beberapa kota lainnya. Kita bina bersama sampai saat ini, dan juga ada sekitar lebih dari 20 mata air yang masih dalam tahap pemantauan bersama penjaga air kami. Kalau dari Jawa aja misalnya gitu ya, sebenarnya ada berapa mata air sih di Jawa? Kalau total sebenarnya di mata air ada ratusan. Saya juga perlu cek terlebih dahulu ya totalnya sekarang bagaimana. Sebenarnya ada ratusan, tapi ya sudah berkurang secara drastis lah karena akibat pencemaran limbah dan eksploitasi yang berlebihan gitu. Nah, dengan sisanya yang sekarang nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan air penduduk di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya apa yang Jaga Semesta lakukan ini kan untuk menahan supaya itu tidak turun sangat drastis ya. Untuk memulihkan lagi kembali seperti yang dulu itu butuh effort yang sangat luar biasa. Sebenarnya caranya cukup simpel. Memang effort yang paling dibutuhkan pertama adalah keinginan dari individunya masing-masing gitu. Apakah mereka tergerak untuk ingin melakukan sesuatu terhadap lingkungan gitu. Bagaimana merestorasi sumber mata airnya. Kalau misalkan untuk restorasinya sendiri umumnya yang kita lakukan simpel. Karena intinya itu adalah kita ingin mengembalikan siklus air menjadi lebih sehat dan juga memastikan bahwa air hujan itu kembali ke tanah. Karena air yang berada di dalam tanah yang kita pakai tuh dari sumur kering, sumur bak penampungan kan berasal dari air tanah. Dan air tanah sendiri asalnya berasal dari air hujan yang jatuh dan meresap ke dalam. Kalau misalkan Pak Ade dan Mas Yoris pasti ingat dong ya di kelas geografi waktu kita sekolah kan ada disuruh gambar mengenai skema hujan. Nah itu adalah siklus air yang sehat dan yang seharusnya terjadi. Tapi kalau misalkan kita lihat di kota-kota di dataran tinggi ya, contohlah seperti Bandung, Lembang dan juga Bogor gitu kan, mereka sering hujan. Ada kabut hujan atau enggak mendung, wah udah waktunya hujan gitu. Hujan terjadi karena suhu di daratan dingin. Jadi hujan bisa turun, awan akan terbentuk kalau misalkan ya sudah dalam titik tertentu akhirnya mereka nggak bisa menampung airnya lagi, akhirnya hujan turun. Tapi kalau misalkan suhu di daratan panas, hujan nggak akan terjadi. Meskipun awannya banyak, tapi kalau misalkan nggak ada daratannya panas, nggak akan turun hujannya. Jadi intinya adalah kita ingin menggunakan siklus air tersebut, lalu dengan cara apa? Dengan cara menanam lebih banyak pohon. Karena kalau menanam lebih banyak pohon fungsinya ada banyak. Nggak cuma sekedar kita mempertahankan kondisi tanahnya supaya tidak gampang terjadi longsor, tetapi juga memastikan suhu di daratan tetap sejuk. Itu fungsinya. Lalu juga kita upayakan kalau bisa mengurangi jumlah penggunaan semen dan beton yang tidak menunjang kesehatan dari sumber mata air. Oke, jadi yang dilakukan Jaga Semesta itu ketika ini ada
permintaan atau jaga semesta menemukan bahwa ini ada mata air yang rusak, itu apa yang dilakukan tahapannya sehingga kemudian mata air itu kembali pulih? Ya, umumnya kita biasanya kalau beberapa kali gitu, kami menerima banyak DM dari sosial media kami dari tentang kondisi dari sumber mata air yang punya yang dialami oleh user yang netizen yang mengirimkannya. Nah, kita biasanya akan menanyakan terlebih dahulu kondisinya seperti apa, dan juga disertai seperti video dan juga foto ya, karena kalau misalkan dijelaskan gitu bisa jadi kan punya istilahnya yang beda-beda gitu ya. Jadi kita minta videonya secara seksama gitu, kalau bisa ya mungkin dari segala sisi dan juga kondisi sekitarnya seperti apa. Nah, dari situ nanti kita identifikasi sebenarnya, terus nanti kita juga perlu mengkolek informasi dari masyarakat sekitar supaya kita bisa tahu misalkan di lokasi tersebut tanaman lokal di sana yang hidup seharusnya apa, lalu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti apa, apakah bertani, berkebun, ataupun mungkin ada pembangunan gitu di sekitar. Nah, jadi memang melibatkan banyak aspek supaya kita bisa melakukan mapping. Nah, dari situ nanti kita akan juga melakukan mapping lagi siapa-siapa saja sih yang kira-kira kita bisa ajak untuk bekerja sama gitu. Apakah ada komunitas lokal setempat, RT RW, kepala desa, lalu apakah ada kelompok pemuda, karena di dalam penjaga air kami di grup WhatsApp pun juga banyak yang berasal dari kelompok pemuda. Nah, dari situ nanti kita baru akan koordinasi terkait mobilisasi dan tahapan apa yang perlu dilakukan. Biasanya kalau misalkan memang kondisinya yang umumnya sering terjadi itu karena kotor, jadi tersumbat banyak, nggak cuma daun-daun tapi banyak limbahnya, sampahnya, plastik lah, bungkus makanan, terus bahkan ada juga kayak tas, kasur, yang baju-baju yang nggak kepake mereka semua buang ke sungai gitu. Karena mungkin nggak ada TPS, mereka anggap ya itu sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, itu kita lakukan bersama, dan dari segi resource-nya nanti tim lokal yang akan mempersiapkan logistiknya. Jadi yang teman-teman lakukan itu tidak hanya memulihkan mata airnya, tapi memulihkan mata airnya dengan edukasi juga kepada penduduk ya. Betul. Bahwa jangan buang sampah, Betul. jangan buang kasur ke sungai. Betul. Gitu ya. Terus kemudian tadi Anda mengatakan bahwa menanam pohon yang banyak justru itu dilakukan. Iya. Tipe pohonnya juga dipilih. Tipe pohonnya dipilih gitu. Barangkali karena ada beberapa kasus di mana, salah satu contohnya waktu itu karena saya juga ikutan. Jadi ada salah satu public figure ya, artis gitu. Saya tidak sebutkan namanya. Mereka beliau DM ke kami terkait mereka memiliki concern terkait sumber mata air di dekat rumah tinggalnya beliau. Dan beliau berpikir bagaimana caranya ya supaya bisa memulihkan kondisi ini. Sepertinya ada masalah deh. Setelah kita lakukan identifikasi, ternyata ya masyarakat di sana juga tidak sadar gitu bahwa yang mereka tanam selama ini tidak cocok untuk sumber mata airnya, tidak menunjang gitu. Jadi kita perlu tahu karakteristik tanahnya juga, sebenarnya tipe tanahnya seperti apa, dan juga tanaman yang cocok apa. Ya karena tanamannya tidak cocok, akhirnya bisa jadinya produksi kebunnya juga jadi tidak maksimal. Itu yang menjadi salah satu penyebabnya, dan juga sumber airnya terhambat. Biasanya apa aja, tanaman apa tuh biasanya yang Pohon cocok? apa yang cocok ditanam? Pohon biasanya kita menggunakan bambu gitu, karena bambu di Indonesia ada berbagai macam spesies bambu, dan kita termasuk yang paling banyak jenis spesies bambunya, dan setiap daerah bahkan di dalam Pulau Jawa pun berbeda-beda gitu. Nah, kita menggunakan bambu karena bambu benefitnya banyak ya, karena dia tumbuhnya cepat gitu ya, dan tumbuhnya cepat, tidak butuh waktu yang lama, dan bambu mampu menyerap air dengan baik, menyerap air ke dalam tanah dengan baik. Dan di sisi lain, jika kita menanam banyak lonjor bambu gitu ya, misalkan dalam satu rumpun, terus kemudian rumpun yang lainnya, kalau misalkan nih Pak Ade dan Mas Yoris jalan ke dalam, nyusuri lah deretan bambu tersebut, serasa adem, karena bambu dapat menurunkan suhu di daratan. Gitu loh. Jadi
pasti Mas Ade dan Pak Ade dan juga Mas Yoris juga pasti tahu Arashiyama gitu yang di Kyoto gitu, Jepang ya. Nah, tiap kita turis jalan ke sana, kenapa turis senang? Karena kalau jalan di sekitar bambu itu, karena bambu bikin suasananya jadi adem dan suhunya memang beneran sejuk. Nah, dari situ kita sering kita menggunakan bibit bambu. Lalu juga bibit bambunya kita gunakan, kita resource dari komunitas lokal maupun juga organisasi yang kita lakukan kerjasama. Nah, dari situ kita akan mengirimkan bibit bambunya dan melakukan penanaman. Selain bambu apa? Selain bambu bisa juga tanaman endemik atau juga pohon beringin. Cuman kalau pohon beringin kan relatif membutuhkan waktu yang lama ya untuk bisa tumbuh. Jadi biasanya kita menggunakan lihat yang paling possible juga ya, seperti bambu dan juga tanaman endemiknya. Jadi Itu tanaman angker semua itu. Nah, itu makanya jadi salah satu tantangan ya, karena bagaimana kita bisa memberikan informasi gitu yang objektif, penjelasan kenapa sih penggunaannya bambu dan juga untuk membedakannya antara saintifik dan juga mitos gitu. Emang ada warga yang kemudian nanya, oh jangan bambu dong, ini kan tempat kuntilanak gitu, ada? Ada. Jadi waktu misalkan kita kita kan secara 2 bulan sekali melakukan capacity building secara online ya bersama para relawan dan kita bilang penjaga air. Nah, kita persiapkan gitu semacam FNQ dan ataupun juga hal-hal yang perlu kita antisipasi, semisal kita berbicara dengan warga ataupun berbicara dengan tokoh masyarakat gitu. Barangkali ada kepercayaan atau stereotip gitu yang kita harus bisa jelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan mereka mengerti gitu. Nah, salah satunya adalah ya bambu, mungkin dia katakan tempatnya angker gitu ya, tempat kumpulnya kuntilanak, dan juga beringin kan, pohon beringin sangat syarat dengan mitos ya, berada di Indonesia dan lokal wisdomnya gitu. Tapi kalau misalkan Pak Ade dan Mas Yoris lihat di beberapa konten yang kami post, setiap beberapa sumber mata air yang bersih gitu ya, yang sangat menunjang, bahkan mungkin di post oleh user lainnya gitu ya yang viral. Ada sumber mata air yang jernih, nah selalu kadang ada pohon beringin di sampingnya gitu. Jadi sebenarnya pohon beringin tuh ada pohon yang endemik ya, yang sebenarnya mendukung ekosistem dari sumber mata air. So far dari sejak berdiri, daerah mana yang paling parah kondisi mata airnya yang akhirnya berhasil dipulihkan lagi? Mungkin kalau dikatakan seberapa parahnya berbeda-beda ya gitu ya, karena terus terang saya pun juga tidak pergi ke semua eksplorasi, jadi saya nggak cukup mumpuni untuk membandingkannya gitu. Tapi yang termasuk yang paling parah waktu itu saya lihat, tapi saya nggak ikut, diceritakan oleh rekan-rekan yang memang kotor gitu. Jadi sampahnya banyak, ada kasur lah atau ada baju tidak terpakai, semua limbahnya ada gitu. Dan yang paling parah itu yang membutuhkan pemulihannya paling lama. Itu sih kalau misalkan ya saya bisa katakan, karena ada yang sumber mata airnya yang kondisinya misalnya kita lakukan bersih-bersih, dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa mengalir airnya. Tapi ada juga yang butuh sekitar 1 tahun baru akhirnya kondisi menunjang, akhirnya airnya bisa mengalir dengan deras. Itu sih yang butuh kesabaran gitu, dan memang yang butuh komitmen jangka panjang bagi siapapun yang mau membantu. Yang menarik nih Mas Yoris ya, kalau kita lihat yang di media sosialnya Jaga Semesta itu, jadi kalau mereka masuk ke desa itu ngikutin lokal wisdomnya ya. Ya. Jadi memperhatikan betul apa yang tidak boleh atau boleh, terus bagaimana nanam pohonnya itu di hari apa gitu ya. Ada yang seperti itu, karena tentunya kan kami ingin melibatkan semua komunitas. Pada akhirnya sumber mata air ini kami ingin aksesnya dipakai bersama-sama dan secara adil. Jadi ketika kita ingin melakukan penanaman, tentunya ya kami percaya kalau misalkan semesta mendukung dan juga seluruh masyarakat juga terlibat, kita juga ingin mendapatkan
izin lah gitu ya, seperti izin dulu kepada masyarakat apakah memang boleh melakukan penanaman tersebut. Dan biasanya kalau ada yang melibatkan kelompok adat, kita pun juga akan menunggu lampu hijau lah dari mereka kapan idealnya kita untuk melakukan penanaman, supaya bisa juga kan, karena kita ini tidak cuma sekedar saintifik ya, karena kalau untuk mencari mata air pun, untuk memulihkan mata air kita juga butuh spirit gitu yang memang positif, dan sehingga akhirnya siapa tahu ketika melakukan pemulihan, restorasi, bersih-bersih gitu ya, dan mungkin airnya sudah mengalir gitu beberapa hari kemudian. Kalau secara hukum sebenarnya mata air punya siapa? Ntar ada HGB-nya. Nah, kalau secara hukum sendiri air itu adalah milik bersama ya. Tapi kalau misalkan di dalam pemerintah Indonesia sendiri kan ya, sumber air yang saya juga agak lupa sih, nggak ini juga sih ya, diatur oleh, karena sumber daya alam bersama ya, diatur pemerintah, sehingga ada perusahaan BUMN PAM gitu untuk yang bisa mengatur. Tapi ya terlepas itu, secara universal ya kita semua berhak untuk mendapat akses air itu secara merata dan dengan harga yang wajar. Nggak, kalau misalnya kayak yang di daerah nih, yang sudah dibantu mata airnya tadi mampet, sekarang udah nyala lagi, ya warga siapapun secara adil boleh ambil gitu ya? Boleh. Yang penting ya saling menjaganya sih ya, dengan kondisi. Karena itu dipantau terus kan oleh Jaga Semesta juga kan? Iya. Supaya dia tidak mampet lagi atau apa, terus dipantau ya? Nah, harapan kami adalah ya ketika sumber mata airnya sudah berhasil direstorasi, semua bisa gunakan secara bersama-sama, semua disiplin menjaganya, dan juga tidak ada yang klaim gitu, saya lebih berhak untuk ambil lebih banyak gitu, nggak kayak gitu konsepnya. Iya, saya coba akan masuk ke tantangan yang dihadapi yang sekarang ya. Dari tahun 2023 sampai ini sekarang awal 2025, taruhlah baru setahun lah, 2 tahun gitu ya, Jaga Semesta bekerja, 10 mata air yang dipulihkan. Itu sudah cepat atau masih merasa bahwa ini bisa lebih cepat lagi kok? Memang kalau untuk sekitar 1,5 tahun kami berdiri, 10 mata air saya katakan itu sudah cukup cepat. Tapi kalau misalkan untuk mengejar krisis air yang terjadi, kita butuh lebih cepat lagi. Kita butuh lebih banyak individu atau juga lebih banyak ya komunitas yang mau membantu bersama-sama untuk menjaga sumber mata air di tempat mereka tinggal. Karena kami pun juga kebanyakan anggota kami juga punya tanggung jawab dan juga full time di tempat institusi mereka secara kehidupan untuk ini pekerjaan sehari-harinya. Di sini kami pun juga menyenggangkan lah waktu gitu untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Tentunya harapan kami bisa lebih cepat, dan juga tapi kalau misalkan untuk pemulihan sendiri kita tidak bisa memaksakan ke alam. Itu sih intinya, karena kembali lagi tiap kondisi sumber mata air berbeda-beda. Ada yang bisa pulihnya cepat, memang ada yang pulihnya lama. Jadi challenge-nya bukan ke mencari sumber mata air. Mata air yang krisis, sumber mata airnya banyak gitu. Bahkan yang DM ke kami dan juga sudah jadi daftar tunggu gitu ya. Daftar tunggu sumber mata air yang perlu kita pantau dan kita identifikasi sudah banyak gitu. 30-an ada gitu nanti. Jadi PR-nya banyak lah tahun ini. Nah, tapi untuk mencari individunya yang mau bergerak, berkolaborasi bersama, dan juga komitmen, dan komitmen jangka panjangnya itu yang menjadi tantangan. Karena tapi biasanya itu akan balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan mereka umumnya individu yang sudah terdampak, mereka lebih gampang tergerak dan mereka drivennya motornya lebih besar, karena memang berasal dari keinginan mereka untuk melihat sesuatu yang melihat suatu perubahan dan sesuatu yang menjadi lebih baik gitu. Mereka tidak mau orang lain mengalami hal yang sama. Itu pernah saya lihat ketika waktu saya bekerja di organisasi sebelumnya.
memang kami juga bersama Bafaita, kami juga melakukan kegiatan penanaman dan restorasi. Nah, pada saat kami melakukan restorasi, di saat proses itu terjadilah longsor. Longsor terjadi, bahkan memakan korban jiwa gitu. Tapi dari situ kami melihat dorongan warga yang sangat kuat akhirnya. Dampaknya sangat terasa, yang akhirnya kalau kita lakukan sendiri-sendiri terus akhirnya ya udah kamu aja yang kerjain, aku aja nggak usah kerja gitu, nggak akan selesai. Solusinya akan berjalan lambat. Cuma kalau memang kecuali kalau bersama-sama baru bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau perusahaan-perusahaan so far ada yang kerjasama nggak? Kita kan nggak kekurangan lihat orang posting seremonial gitu ya, tanaman di sini, tanaman di sana. Tapi ini yang benar-benar tadi dikaitkan dengan pemulihan mata air, pemilihan tanaman yang cocok, sudah ada belum ke sana? Jadi justru mungkin pendanaannya dari CSR perusahaan. Kalau untuk pendanaan dari CSR perusahaan saat ini sih belum ada, tapi kami waktu itu mendapatkan awalnya juga awal berdiri pun juga seperti inilah, ibarat seperti startup ya, kadang harus keluar modal dari sendiri gitu ya. Tapi sekarang kita juga dari hasil Innovation Challenge gitu, kita bertemu ada program pendanaan untuk organisasi non profit, kita mendapatkan itu, dan juga dari segi soft skill kita juga mendapat pembinaan lah ya. Sejauh ini sih kita bisa mengcover gitu kegiatan dari resources yang untuk kegiatan mobilisasi. Apakah nanti kita ke depannya akan mendapatkan pendanaan atau tidak, masih sedang dalam tahap pembicaraan sih lebih lanjut. Cuman kita lebih mendorong kalau misalkan akan lebih impactful, bermakna kalau misalkan dikerjakannya secara bersama-sama gitu. Misalkan dari Jaga Semesta mendukung dari sisi kami berbicara dengan komunitas lokalnya, lalu kita yang turun melakukan eksplorasi, atau mungkin dari perusahaan atau institusi lain mungkin menyediakan berupa teknologi gitu. Dan misalkan karena harapan kami kalau misalkan solusi kan sudah ada, solusi teknologi, solusi sederhananya sudah bisa diterapkan oleh warga, kayak menanam pohon ataupun sumur resapan, biopori, itu mudah. Tapi kalau misalkan kayak untuk bagaimana pemantauannya yang berbasis teknologi dan juga informasi tersebut bisa dibagikan, disebarkan kepada para masyarakat, itu akan menjadi lebih berguna dan menjadi investasi masa depan bagi individu masyarakat yang mau untuk menjaga mata air. Belum lagi tadi ya pengolahan bambunya sebenarnya potensinya so far bagaimana? Untuk pengolahan bambunya sendiri saat ini kita masih dalam tahap ini ya, pemantauan ya, perhitungan, karena memang meskipun terlepas bambu tumbuhnya cepat, tapi kita perlu perhitungan terlebih lagi apakah dari jumlah bibitnya ini berapa yang sudah dihasilkan dan berapa yang mungkin sudah dipakai oleh masyarakat sekitar, diolah mungkin menjadi barang yang dipakai dan memiliki nilai jual. 1,5 tahun Jaga Semesta sudah berdiri ya. Apakah dalam waktu yang cukup singkat itu Melisa merasakan gerakan ini semakin membesar impact-nya atau ya masih sama seperti dulu? Saya lihat perkembangannya sangat pesat. Karena kalau misalkan kita lihat nih dari jumlah relawan ataupun follower, kalau follower ya di sosial media cepat lah ya. Tapi kalau dari jumlah relawan yang bergabung ke dalam grup chapter kami katakan chapter di dalam grup relawan penjaga air, hampir 1 minggu ada sekitar 10 relawan yang bergabung gitu. Entah dari berbagai macam kota gitu. Dan 1 bulan bisa jadi ada 20-an gitu yang bergabung. Sekarang berapa total relawan yang aktif membantu Jaga Semesta? Kayak sekitar lebih dari 200 ada. Jadi kita di dalam grup broadcast bersama gitu, ada yang grup besar, ada juga grup yang per chapter. Nah, di situ mereka bisa saling bertukar informasi Pak mengenai kondisi yang ada sekarang di lokasi mereka. Lalu mereka bertanya kira-kira ada yang bisa membantu nggak gitu. Nah,
Nanti mereka saling bertukar informasi. Gitu. Kemudian ada juga yang bahkan tanpa perlu mobilisasi dari Jaga Semesta gitu, Mbak Fainta, kami dan yang lainnya, mereka bisa bergerak sendiri gitu, tanpa Jaga Semesta. Jadi mereka bisa saling informasi nih, saya butuh bibit tanaman ini, kira-kira ada yang punya tidak ya? Akhirnya mereka ada yang lain menjawab gitu, oh saya punya, Mas atau jenengan tinggalnya di mana gitu, kami kirimkan saja. Nah, mereka saling tukeran, barter. Itu sih yang menarik karena semangatnya sangat tumbuh secara organik, tapi juga sangat spiritnya sangat positif, sehingga di situ mereka bisa belajar bersama. Itu yang memang diharapkan ya jadinya. Jadi memang Jaga Semesta ini menginisiasi gerakannya, Mbak Melisa dan teman-teman, tapi kemudian menular ke bawah dan mereka bisa bergerak dengan sendirinya, sehingga gerakan ini bisa semakin meluas ya. Betul. Jadi tujuannya adalah kami tentu berharap lebih besar. Tentunya semakin Jaga Semesta berkembang atau semakin komunitas berkembang, dampak yang kita lakukan juga akan semakin besar. Jadi makanya kalau misalkan kelompok individu ini mereka bisa bergerak masing-masing, itu adalah goal gitu ya. Berarti dari masyarakatnya sudah tahu gitu dan sadar. Tapi yang menarik tadi Anda juga sampaikan bahwa ya Melisa dan teman-teman lainnya juga bukan full time di sini. Iya. Melisa kerja apa? Saya sehari-hari praktisi keberlanjutan di sebuah perusahaan. Nah, artinya kan ada kerjaan-kerjaan lain yang dikerjakan oleh Melisa. Ini bagaimana kemudian membagi waktunya? Membagi peran antar foundernya seperti apa nih? Kalau misalkan pembagi waktunya, kita cukup ini sih membahas ya bersama-sama gitu. Kalau misalkan Mbak Fainta sendiri, beliau lebih fleksibel, dia bisa, karena memang dari tanggung jawabnya dia juga bisa memungkinkan ke berbagai kota, sambil pada saat yang bersamaan dia juga survei ataupun ketemu dengan komunitas Jaga Semesta di tempat tersebut. Kalau saya, selagi saya sempat, saya akan ikut gitu. Misalkan waktu itu ada yang di Banten, saya akan ikut. Karena kalau misalkan ini ya, balik lagi kalau kayak eksplorasi dan juga pembersihan mata air kan kadang ya kita lebih prioritaskan adalah kesiapan dari masyarakat setempatnya sendiri, dan kadang itu butuh waktu seperti dialog, ngobrol bareng, bahkan kayak ngobrol di ngeteh atau ngopi bersama di pinggir sawah. Nah itu yang membutuhkan proses dan di mana kita harus mengumpulkan informasi gitu. Jadi saya biasanya akan join kalau misalkan dekat. Lalu di sisi lain saya pun juga membantu dari sisi misalkan external relations-nya. Kalau misalkan untuk partnership dan kolaborasi dengan komunitas lain, reach out, saya akan yang membantu mewakilkan ataupun melakukan initial conversation. Kedepannya lebih kepikiran ini akan dibesarkan sebagai komunitas, jadi banyak penjaga air. Penjaga air. Nah, atau mungkin akan menjadi social enterprise. Jadi maksudnya ada keuntungan, tapi keuntungan ini sebenarnya dampak yang dikejar itu adalah dampak sosialnya. Ini bisa jalan terus, jadi tidak menunggu ya, tapi bisa bergerak terus. Tadi misalnya kayak dari bambunya gitu ya, diolah lagi, sehingga itu bisa menjadi sebuah program yang berkelanjutan. So far teman-teman di Jaga Semesta ngelihatnya kemana? Sejauh ini kami juga masih dalam tahap ini ya, karena kami baru 1 tahun, anggapan seperti balita gitu, yang masih belajar juga, kita melihat perkembangannya bagaimana. Tapi untuk saat ini dalam jangka waktu dekat, kami ingin fokus di dalam komunitasnya sendiri sebagai organisasi non-profit, karena justru memang salah satu mungkin benefit gitu ya, bagaimana kita bisa memainkan peran di dalam sebagai Jaga Semesta, kita bisa ngobrol langsung kepada komunitas lebih cepat. Kalau misalkan berubah posisinya menjadi kami menjadi seperti institusi enterprise gitu, tentunya akan menjadi berbeda gitu ya ketika kita berbicara dengan masyarakat. Tadi saya mungkin balik ke belakang lagi ya, ketika
teman-teman Jaga Semesta ini datang ke sebuah desa, ke sebuah masyarakat, kan tidak semuanya akan berjalan lancar gitu ya. Ada pendekatan yang dilakukan, ada penolakan yang mungkin datang dari warga, ini mau ngapain sih gitu. Ada nggak seperti itu? Kalau penolakan, saya sepertinya mungkin kalau orang Indonesia kayaknya tipenya ini ya, halus gitu ya, nggak mungkin terang-terangan menolak gitu ya. Cuman apalagi airnya udah mampet ya. Iya. Masalahnya udah ada. Nah itu yang biasa butuhkan kayaknya lebih pengertian dulu gitu. Kenapa sih mereka kami datang, atau kenapa kami ingin kulon nuwun gitu kepada warga setempat untuk melakukan kegiatan bersama. Jadi kok lebih ke supaya sama-sama mengerti gitu, bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini tidak merugikan, tapi sebenarnya supaya kepentingan bersama. Dan juga barangkali ada yang dipraktekkan oleh warga setempat sebenarnya mungkin kurang tepat gitu. Misalkan kayak gali sumur, saat tetangga A sumurnya dalam, wah dapat airnya banyak, saya juga mau dapat airnya nggak kalah banyak, gali lagi lebih dalam. Itu kan yang tradisional yang terjadi. Nah di saat itu terjadi kan rebutan air gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa kalau bisa itu jangan terjadi lagi gitu. Jadi daripada kita gali sumur lebih dalam, lebih baik kita perbaikin sama-sama sumbernya, ada atau tidak. Selama ini kerjasama dengan pemerintah ada nggak? Atau memang sengaja tidak kerjasama dengan pemerintah tapi langsung ke masyarakat aja? Sejauh ini ada dengan beberapa pemerintah lokal untuk beberapa yang kegiatan mata air. Biasanya sih pemerintah dalam artian level desa gitu ya, level RT RW gitu. Dan di sana biasanya kepala desa juga membantu untuk mobilisasi pada warga. Perlu nggak support pemerintah untuk mempercepat gerakan ini? Kalau misalkan kelibatan pemerintah sih, kami akan sangat senang sekali ya. Tapi yang paling penting adalah harapan kami adalah penegakannya. Karena dari segi aturannya sudah ada, tetapi saat ini yang kurang adalah penegakannya. Dari penegakan mengenai aturan tata kelola air limbah, alih fungsi lahan, dan juga resapan tanah, itu yang menjadi kendala yang akhirnya masyarakat secara serabutan ya melakukannya sesuka hati saja gitu, karena tidak ada yang memantau. Ya sudah gitu. Kalau misalkan di negara luar, mungkin negara lain pasti ada tindakannya gitu, ada tindakan disiplinnya, yang melanggar pasti ada dikenakan denda atau melakukan inspeksi gitu. Nah yang kami harapkan adalah di situ, karena kalau misalkan dari segi permasalahan solusinya, sekarang ini masyarakat sudah bisa melakukannya, menanam pohon, lalu habis itu juga menanam biopori, resapan tanah, dan juga hal itu bisa dicari lah gitu, maksudnya cukup affordable untuk masyarakat dan menyelesaikannya secara mandiri. Dan mungkin itu ya, dengan komunitasnya makin besar, sekarang 200-an, makin banyak ya, dia kan sekarang dengan satu posting aja tuh di TikTok itu orang akan mendapatkan informasi. Jadi kalau misalnya mulai ada yang geser dikit nih, ada yang salah, si penjaga air itu juga bisa memvideokan, memposting, dan akhirnya mendapatkan awareness ke masyarakat. Kalau sekarang kan ya udahlah, diemin aja. Nah tapi ini kan ada 200 dan akan bertambah terus. Iya, itu yang harapan kami juga. Jadi selain adanya penegakan hukum dan melalui edukasi ya, tentunya edukasi yang kami berikan juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat secara umum. Kami ingin mematahkan persepsi bahwa permasalahan lingkungan itu yang bisa selesaikan hanya ahli geologi, hidrogeologis ataupun aktivis lingkungan saja, tapi bisa diselesaikan oleh kita semua gitu. Jadi dari studi saintifik dan solusinya kita sederhanakan, dan juga kita memberikan visual melalui konten dari before dan afternya. Misalkan kondisi yang dulunya airnya sangat banyak, sekarang kondisinya mengering gitu. Dari sisi visual kontrasnya ini yang kita ingin dorong kepada masyarakat dan juga netizen. Apakah
kondisi tersebut kalian juga alami atau kalian lihat di sekitarnya. Kalau misalkan dan dari situ kita pingin harapannya juga ada citizen journalism, masyarakat juga menjadi lebih sadar dan mungkin bisa melakukan sesuatu gitu. Untuk menjadikan gerakan ini besar, nggak cuma mungkin di Jawa, tapi juga mungkin di seluruh Indonesia ada gerakan-gerakan seperti Jaga Semesta. Ini kan Jaga Semesta yang menginisiasi, dan apakah sudah mulai dilihat ada gerakan-gerakan yang serupa, yang terinspirasi dengan Jaga Semesta? Saya yakin sebenarnya pasti di luar sana banyak ya yang melakukan hal serupa. Tidak tahu, tapi barangkali juga masih dilakukan dalam level individu. Pastinya kami juga tidak mau mengklaim kamilah yang pertama. Kami ingin juga yang penting adalah melakukan kolaborasi bersama mereka. Atau misalkan ada bertukar ilmu, itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada lebih banyak suara dan juga ada lebih banyak ilmu yang dari berbagai macam latar belakang, kita menjadi lebih kaya dan juga kita juga lebih bisa bijaksana dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, ini 1,5 tahun sudah berdiri. Ini kan harapannya Jaga Semesta akan terus bekerja sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, mimpi apa yang kira-kira sekarang kebayang yang ingin diwujudkan oleh teman-teman di Jaga Semesta? Mimpi kita ini ya pasti ya, kalau mimpi pasti ambisius gitu ya. Kita pinginnya sumber mata air di Indonesia pulih dan bersih gitu ya, kembali menjadi sehat. Itu mimpinya kita. Tapi mimpi itu tidak akan tercapai kalau misalkan kita lakukannya secara sendiri. Jadi memang kita membutuhkan banyak bantuan, dukungan gitu dari berbagai komunitas, dari berbagai latar belakang, baik yang akademisi ataupun pelaku usaha ataupun pemerintah, level pemerintah, dan juga kelompok pemuda gitu ya. Bahkan sebenarnya kita kayak untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan banyak bersama kelompok tani dan juga ibu-ibu PKK. Mereka lah yang barangkali mereka sangat merasakan dampaknya dan mereka ingin melakukan sesuatu. Berasal dari keresahannya mereka terdorong untuk melakukan situ. Nah kalau mereka bisa, saya yakin yang lain-lain pun juga bisa. Dan juga harapannya adalah selain sumber mata air menjadi sehat di Indonesia, aksesnya juga semua adil gitu ya, dan tidak ada yang klaim sana sini dan harganya semua wajar gitu. Dan juga penegakan hukum di Indonesia terkait pengaturan sumber mata air juga lebih disiplin gitu. Sehingga implementasi sudah ada, tapi kalau pengawasannya nggak diperkuat juga tidak bisa gitu. Dan memang harus dilakukan dari dua sisi. Dari sisi strategis, pemerintahlah yang melakukan peraturan kebijakan. Tapi dari sisi level tapak gitu, komunitas bersama-sama harus juga mulai melakukannya. Sama kampus-kampus sudah pernah kolaborasi? Sama kampus pernah, lalu juga sama kelompok terakhir sempat dengan kelompok pondok pesantren waktu itu, di mana memang banyak kelompok pemuda yang mereka juga ingin terlibat juga di dalam pemulihan menjaga air. Target 2025 nih apa untuk boosting gerakan Jaga Semesta? Targetnya minimal kalau misalkan di tahun ini minimal ada 5 mata air yang dapat kami restorasikan. Untuk 5 mata air. Oke, ini karena daftar tunggunya udah banyak. Daftar tunggunya udah banyak sekali nih. Oke, ini menarik sekali Mas Yoris perbincangan kita dengan Melisa dari Jaga Semesta ini. Apa yang kira-kira kita bisa pelajari nih dari teman-teman ini? Yang pasti ada 3 hal saya lihat ya. Yang pasti satu hal lagi nih, ada satu masalah yang bahkan mungkin banyak orang mikirnya ini masalah masa depan, padahal sudah masalah sekarang. Masalah air gitu ya, yang memang sudah di forecast masa depan itu pangan dan air itu akan menjadi komoditi yang paling diperlukan di seluruh dunia bahkan. Dan di sini teman-teman yang saya senang berangkat dari kegelisahan. Setiap orang tuh sebenarnya ada kegelisahan, jangan diem aja kalau ngeliat ada masalah. Mereka bikin aksi. Cari solusinya. Iya, jangan bicarakan masalahnya terus. Jangan masalah terus gitu ya. Dan tadi saya senang karena saya lebih senang ada banyak anak-anak muda yang gelisah,
daripada hanya anak muda yang wah asik komentar aja gitu ya. Dan yang ketiga, satu kata kunci juga untuk semua yang nonton, solusinya nggak harus, walaupun tidak nolak ya, kalau nanti ada teknologi, ada budget gede, korporasi bisa bantu. Tapi teman-teman ini, mereka memulai dengan solusi yang tidak mahal, solusi yang bahkan untuk orang-orang yang bukan jago di bidang environment bisa bergabung menjadi penjaga air. Penjaga air, namanya memang penjaga air ya? Kita bilangnya ya penjaga air. Kita bikinin lagunya tuh diplesetin penjaga hati jadi penjaga air. Biar lebih viral. Terima Bisa kasih juga. Melisa ya, Ya. sudah hadir di podcast KNS. Sahabat Kata kasih, Data, Pak Ade, kita Mas sudah Mas. membahas begitu banyak tentang krisis air di Indonesia dan dari penyebabnya, dampaknya, dan juga mungkin solusi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelangsungan mata air di Indonesia. Semoga obrolan ini bermanfaat buat sahabat Kata Data. Jangan lupa untuk share video GNS ini ke teman-teman, tetangga, kerabat, semuanya, agar semakin banyak orang yang sadar dan terinspirasi pentingnya menjaga sumber daya air di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Jaga Semesta ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap peduli, tetap beraksi, karena Setiap masalah Pasti ada solusi.